Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mas Ahmad Syafi'i dan saya Ruli Nurmuhaini akan menyampaikan materi terkait penulisan butir-butir tes tingkat kognitif. Baik, selanjutnya Mas. Mas Ahmad, lanjut. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Mas Ahmad. Bisa dibuka untuk slide PPT-nya kembali. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ahmad sekarang mengenai penulisan butir-butir tes tingkat kognitif bawah. Lanjut, Mas. Jadi pada penulisan butir-butir tes tingkat kognitif bawah ini terdiri dari penulisan soal berbentuk pilihan ganda, kemudian bisa penulisan soal berbentuk menjodohkan, yang ketiga bisa penulisan soal bentuk benar salah, kemudian penulisan soal bentuk uraian, yang terakhir yaitu penulisan soal berbentuk isian dan jawaban singkat. Lanjut, Mas. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai penulisan soal bentuk pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda ini merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Setiap soal pilihan ganda ini terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Pada pilihan ganda ini merupakan bentuk soal yang paling efektif digunakan. Namun, terdapat juga kelemahan dari soal pilihan ganda. Yang pertama kita akan bahas dulu kelebihannya. Kelebihan dari soal pilihan ganda itu yang pertama, dapat disektor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi. Yang kedua, dapat mengukur berbagai tingkat kognitif peserta didik. Yang ketiga, mencakup ruang lingkup materi yang luas. Dan yang keempat, tepat digunakan untuk ujian berskala besar yang hasilnya harus segera diumumkan seperti ujian nasional, ujian akhir sekolah, dan ujian seleksi pegawai negeri. Nah, untuk kelemahannya sendiri yang pertama, perlu waktu yang lama untuk menyusun soalnya. Yang kedua, soal membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Lanjut, Mas. Untuk kaidah dari penulisan soal pilihan ganda itu terdiri dari 3 komponen, materi, konstruksi, dan bahasa. Untuk materinya sendiri harus memuat soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materinya. Dan yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Jadi kan terkadang guru ada yang membuat soal pilihan ganda namun jawabannya itu
double ya. Jadi soal itu dianggap tidak valid atau tidak bisa digunakan dengan baik. Kemudian yang konstruksi itu meliputi pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi panjangnya option itu harus sama. Terkadang ada beberapa guru membuat soal itu optionnya misal yang pertama option A cuma satu kata dan sedangkan option yang lain itu lebih dari satu kata. Jadi itu tidak seimbang gitu ya. Yang selanjutnya yaitu pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan. Misalkan semua pilihan jawaban di atas salah, atau misalkan semua pilihan jawaban di atas itu benar. Kemudian yang selanjutnya, pilihan jawaban yang berbentuk angka dan waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Misalkan dari option A, kita memberikan jawaban angka 1, kemudian di B itu angka 2, C angka 3, dan seterusnya. Itu harus urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian selanjutnya, grafik, gambar, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan konstruksi yang terakhir yaitu butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Untuk aspek bahasanya sendiri, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang keempat, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan suatu kesalahan pengertian. Lanjut. Nah, contohnya bisa langsung dibuka atau mungkin nanti aja, Mas. Lanjut dulu. Atau langsung disajikan contohnya, Mas. Baik, saya lanjutkan dulu, nanti contohnya kita bahas di akhir. Kemudian yang kedua, oh ini sudah ditayangkan ya teman-teman. Ini contoh dari soal pilihan ganda. Di sini yang pertama, yaitu betul Mas. Contoh soal kognitif tingkat C1 mengingat. Di sini kita menyebutkan indikator soalnya bahwa menyebutkan organ pokok yang terdapat pada tumbuhan. Contoh soalnya di sini dituliskan di bawah ini yang meliputi organ pokok pada tumbuhan adalah, jadi soalnya hanya pada tingkat C1. Kemudian contoh soal yang kedua ini mengingat. Jadi siswa di sini indikatornya menyebutkan nama ilmuwan berdasarkan teori yang dikemukakan. Contoh soalnya, misalkan siapa ilmuwan yang berhasil menemukan oparin. Jadi seperti itu saja teman-teman yang tingkat C1. Kemudian untuk contoh soal tingkat C2 yang memahami itu contoh kerja operasionalnya mencontohkan indikator soalnya di sini menentukan contoh dari unsur makronutrien, yaitu contoh soalnya di bawah ini merupakan unsur makronutrien kecuali seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Yang kedua, kata kerja operasional mengklasifikasikan. Indikator soalnya dituliskan mengidentifikasi kelompok tumbuhan yang termasuk tumbuhan monokotil. Soalnya kelompok tumbuhan di bawah ini yang termasuk tumbuhan monokotil adalah, kemudian kata kerja operasional merangkum. Indikator soalnya disajikan menemukan suatu kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri yang dipaparkan. Jadi di sini lebih soalnya ini lebih kompleks. Dijelaskan di sini merupakan metazoa yang paling sederhana, begitu seterusnya. Kemudian guru menuliskan soal berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki hewan di atas, dapat diketahui bahwa hewan tersebut termasuk dalam kelompok. Jadi siswa diminta untuk merangkum soal tersebut, hewan tersebut termasuk kelompok hewan apa, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga soal pada C3 menerapkan. Contohnya di sini
kata kerja operasionalnya kita pakai melaksanakan. Indikator soalnya menentukan rasio hasil persilangan monohibrid. Contoh soalnya di sini, tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. F1 semuanya berbatang tinggi, kemudian F1 dibiarkan mengadakan penyerbukan sendiri, hasil yang diperoleh yaitu F2 yang berbatang tinggi dan berbatang pendek dengan perbandingan. Jadi di sini siswa disuruh menghitung perbandingan fenotipnya F1 dan F2 pada tahap operasional melaksanakan. Sekarang kita lanjut pada penulisan soal berbentuk menjodohkan. Nah, jadi pada penulisan soal berbentuk menjodohkan ini merupakan bentuk soal yang khusus dari bentuk soal pilihan alternatif ya teman-teman. Jadi bentuk soal ini terdiri atas 2 kolom nantinya yang saling berhubungan. Kolom yang pertama itu nanti berisi sebuah pernyataan yang menempati posisi sebagai soal, kemudian kolom yang kedua sebagai jawabannya. Nah, biasanya soal bentuk menjodohkan ini hanya bisa digunakan untuk yang pada kognitif tingkat bawah, yaitu C1, C2, dan C3. Untuk kelebihannya sendiri dari penulisan soal bentuk menjodohkan, yang pertama yaitu membutuhkan waktu relatif singkat untuk membaca soal. Yang kedua, dapat diperiksa oleh siapa saja dengan cepat, relatif cukup mudah dalam penyusunan soalnya, untuk soal menjodohkan ini. Akan tetapi, terdapat kelemahan juga. Yang pertama yaitu hanya mengukur kemampuan tingkat berpikir ingatan, dan yang kedua sulit menemukan pasangan yang homogen biasanya. Selanjutnya, Mas, dalam soal menjodohkan ini juga terdapat kaidah penulisan, terdiri dari 3 aspek yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Materinya yaitu harus sesuai dengan indikator tentunya yang sudah dijelaskan Mas Ahmad tadi terkait indikator. Yang kedua, materi yang diukur sesuai dengan tuntutan bentuk menjodohkan tentunya. Yang ketiga, menggunakan materi-materi yang homogen untuk setiap kelompok, baik kelompok soal maupun pilihan jawabannya itu harus homogen. Nah, untuk konstruksi, yang pertama, pernyataan dan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, atau sejajar. Yang kedua, soal disusun sebelah kiri itu dengan bernomor. Pilihan jawaban disusun sebelah kanan dengan nomor urut dengan huruf biasanya. Yang ketiga itu pertanyaan dan pilihan jawaban hendaknya disusun secara sistematis. Jika daftar terdiri atas tanggal disusun secara kronologis, sedangkan pertanyaan dalam pilihan jawaban dapat disusun menurut abjad. Nah, yang keempat, pertanyaan dan pilihan jawaban ditulis dalam halaman yang sama. Bila tidak demikian, dapat membingungkan peserta didik. Biasanya kalau harus membolak-balik gitu untuk soal menjodohkan itu kurang tepat. Jadi kalau bisa dibuat dalam 1 halaman. Selanjutnya, panjang soal dibatasi. Jumlah tidak lebih dari 10-15 butir soal saja. Kemudian, jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak daripada soalnya. Jadi untuk mengecoh peserta didiknya. Misalkan soalnya 10, jangan kita menuliskan jawabannya juga 10, tetapi bisa kita lebihkan jadi 15 atau mungkin selebihnya. Kemudian pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pertanyaan yang pendek. Kemudian petunjuk pengerjaan soal harus jelas. Jadi di atas sebelum siswa mengerjakan soal, guru lebih dulu menuliskan petunjuk pengerjaan soal supaya siswa lebih jelas dalam mengerjakannya. Untuk instruksi soalnya itu seperti apa gitu. Misal menjodohkan ya, siswa diminta untuk menjodohkan soal di bawah ini gitu. Selanjutnya bahasa yang digunakan itu harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang ketiga, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Lanjut, Mas. Contoh soalnya bisa disajikan lagi. Ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi sebelah kanan itu berisi soal dan sebelah kiri itu berisi pilihan jawabannya. Di sini terdiri dari 4 soal
dan pilihan jawabannya ada 5. Jadi untuk perintahnya yang tadi disebutkan itu, di sini dituliskan jodohkan definisi besaran pada kolom 2 dengan dimensi pada kolom 3. Jadi ada instruksinya supaya siswa tidak bingung soal ini diminta untuk apa gitu. Kita hanya menyajikan satu contoh dari soal menjodohkan ini, kemudian kita lanjut ke penulisan soal bentuk benar dan salah. Jadi penulisan soal bentuk benar dan salah ini, butir soal tipe benar salah ini berupa suatu pernyataan mengenai materi ukur yang diujikan. Kemudian yang diikuti 2 alternatif jawaban, yaitu benar dan salah. Seringkali butir tipe ini hanya menghendaki kemampuan peserta didik dalam mengingat fakta-fakta saja. Walaupun sebenarnya dapat juga dibuat butir-butir tipe benar salah yang dapat dijawab apabila peserta didik mampu melakukan analisis problem atau bahkan evaluasi masalah. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya dari soal bentuk benar salah ini, yang kelebihannya itu lebih komprehensif, karena dalam waktu singkat dapat membuat lebih banyak soal. Jika dibandingkan dengan pilihan ganda tadi kan, guru lebih membutuhkan waktu yang banyak untuk membuat soalnya, dibandingkan yang benar salah ini membutuhkan waktunya itu lebih singkat. Kemudian yang kedua, pemeriksaan jawaban dan pemberian nilai mudah dan cepat. Kemudian penggunaan lembar jawaban menjadikan tes efisien dan hemat bahan. Dan yang keempat, objektif. Untuk kelebihannya hanya dapat mengungkap tingkat kompetensi rendah. Jadi hanya bisa ini ya, kompetensi rendah yang kognitif tingkat bawah C1, C2, dan C3 itu. Kalau untuk C4, 5, 6 sepertinya belum, kurang. Dan yang kedua, ada kemungkinan jawaban benar semata-mata karena tebakan. Lanjut. Nah, kaidah penulisannya itu, butir haruslah mengungkap ide atau gagasan yang penting. Kemudian, butir tipe benar salah ini hendaknya menguji pemahaman, jangan hanya mengungkap ingatan mengenai suatu fakta atau hafalan saja. Kemudian, kebenaran atau ketidakbenaran suatu butir haruslah bersifat mutlak. Selanjutnya, butir harus menguji pengetahuan yang spesifik dan jawaban tidak jelas bagi semua orang, kecuali bagi mereka yang menguasai pelajaran. Kemudian butir harus dinyatakan secara jelas. Lanjut. Contohnya, contoh dari soal benar salah. Nah, ini di sini guru memberikan instruksi, silakan huruf B jika pernyataan benar dan silakan huruf S jika pernyataan itu salah. Jadi siswa diminta untuk menyebutkan bahwa pernyataan 1 ini betul atau salah, pernyataan 2 betul atau salah, pernyataan 3 betul atau salah, seperti itu saja. Jadi lebih ke tingkat kognitif bahwa ini cocok untuk peserta didik. Lanjut ke penulisan soal bentuk uraian. Nah, penulisan soal bentuk uraian ini kelebihannya mengukur proses mental para peserta didik dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. Kemudian mengukur kemampuan peserta didik dalam menjawab melalui kata dan bahasa mereka sendiri. Biasanya kan kalau uraian seperti itu nggak mungkin antara jawaban siswa satu dengan siswa yang lainnya itu sama. Jadi lebih memungkinkan untuk peserta didik menjawab menggunakan kalimat mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mempelajari, menyusun, merangkai, dan menyatakan pemikiran siswa secara aktif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat, serta menyusun dalam bentuk kalimat mereka sendiri. Yang kelima, mengetahui seberapa jauh peserta didik telah memahami dan mendalami suatu permasalahan atas dasar pengetahuan yang diajarkan di dalam kelas. Untuk kelemahannya sendiri, ruang lingkup yang disajikan dalam bentuk tes uraian ini kurang menyeluruh. Yang kedua, sesuai dengan namanya, soal tipe subjektif ini dalam pemeriksaan dan pemberian nilai akhir seringkali dipengaruhi faktor subjektivitas dari pemeriksa atau pemberi nilai. Sehingga nilai akhir yang diterima peserta didik ada kemungkinan bias.
bias. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan jawaban pada tes isai ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus diperiksa oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Biasanya pada ya guru mapel, misalnya guru mapel IPA ya guru mapel IPA, jangan guru mapel IPS mengoreksi pada bidang mapel IPA gitu kan, bukan bidangnya. Kemudian kita lanjut ke kaidah penulisan bentuk soal uraian. Pada aspek materi ini soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, batasan pernyataan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkupnya itu harus jelas. Kemudian isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalkan pada soal matematika harus menanyakan kompetensi matematika, bukan kompetensi berbahasa atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang keempat itu isi materi yang ditayangkan sudah sesuai dengan jenjang ini sekolah dan tingkat kelasnya. Tingkat kompetensi yang diukur harus disesuaikan dengan tingkat peserta didik. Misalnya kompetensi pada jenjang SMP itu tidak boleh ditanyakan pada jenjang SD, walaupun materinya itu sama atau sebaliknya. Soal untuk tingkat SD itu hanya boleh pada jenjang, tidak boleh ditanyakan pada jenjang SMP, seperti itu. Kemudian untuk konstruksinya, rumusan kalimat soal atau pertanyaan itu harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah, dengan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban, bukan yang siapa, di mana, kapan, itu kan untuk jawaban-jawaban untuk soal yang isai singkat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, setiap soal itu tentunya menuliskan petunjuk soal agar siswa tidak bingung. Kemudian yang ketiga, buatlah pedoman penskoran segera setelah soalnya ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskoran. Kemudian hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya itu harus disajikan dengan jelas. Misalkan ada gambar yang kurang jelas itu bisa diganti dengan yang jelas supaya siswa, terkadang ada beberapa soal yang guru itu menyajikan gambar, namun gambarnya itu kurang jelas atau tidak dipahami oleh siswa, itu bisa diganti. Kemudian bahasa yang digunakan itu kalimat dan kata-katanya sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian rumusan soal itu tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Kemudian rumusan soal tidak mengemukakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Kemudian butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat. Rumusan soal sudah memperhitungkan segi bahasa dan budaya. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Misalkan kita di Jawa, jangan menggunakan bahasa Jawa, karena belum tentu orang lain itu paham juga dengan bahasa tersebut. Lanjut ke contohnya. Contoh dari soal uraian. Atas, Mas. Ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada proses klasifikasi tanaman, pohon A, B, dan C tergolong dalam kelompok yang sama karena memiliki ciri yang sama. Tentukan kelompok tanaman untuk ketiga pohon tersebut dan sebutkan 3 ciri yang menjadi dasar pengelompokannya. Nah, ini cuma pada tingkat sebutkan saja kan, tapi di sini soalnya berbentuk uraian. Sudah, Mas, kembali ke slide. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin informasi yang disampaikan belum sesuai, kami mohon maaf. Karena di sini kami juga belajar. Untuk selanjutnya mungkin dari kelompok pembahas bisa membahas mengenai makalah dan PPT yang sudah kami sampaikan untuk memberikan saran, masukan supaya makalah yang kita buat dapat
lebih baik lagi. Kepada kelompok pembahas kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ahmad dan Mbak Ruli. Terima kasih atas waktunya. Kami kelompok berapa tadi ya? Kelompok 1 ya, kalau nggak salah. Kelompok 1 saya sama Mas Ori. Saya mencoba untuk cuma yang pertama adalah mencoba ini terkait dengan makalah yang sudah disampaikan. Tadi untuk presentasinya sudah bagus. Kemudian makalah yang disampaikan sudah bagus, maksudnya informatif. Kemudian tetapi ada beberapa mungkin kesalahan-kesalahan penulisan yang perlu diperhatikan karena mungkin banyaknya aktivitas-aktivitas yang lain sehingga penulisan mungkin ada yang keliru sedikit gitu kan. Cuma berkaitan dengan itu Mbak Ruli sama Mas Ahmad, atau Baik, saya boleh Pak. share sedikit terkait dengan ini yang sudah saya baca di malam. Iya, boleh Pak. Ya, saya share ya. Lumayan panjang ini ya, 28 halaman. Tadi presentasinya juga lumayan panjang. Di sini untuk yang pertama itu di kata pengantar memang ada peribahasa tidak gading yang tak retak. Itu kemungkinan maksudnya adalah tidak ada gading yang tak retak ya. Apakah seperti itu Mas Ahmad? Kemudian ini terkait dengan isi makalah dulu ya. Kok nggak bisa muncul ininya ya? Sebentar Mas Ahmad dan Mbak Ruli. Nggak bisa muncul ininya yang saya review ya. Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Nah, sama juga Mas Ahmad, nggak apa-apa. Ini di pendahuluan di sini ada ya. Next, mana nextnya ya? Ini ya. Nggak muncul. Oh, ini dia. Ini setelah saya baca kemarin mungkin kemungkinan ada kata yang hilang atau sehingga nggak bisa menghubungkan antara kata depannya dengan kata yang belakang. Karena menyiapkan tes sesuai dengan dan itu kan ada dengan apa gitu kan, mungkin ada kata-kata yang kurang ini Mas Ahmad sama Mbak Ruli. Kemungkinan dengannya apakah adanya yang dihilangkan atau bagaimana, nanti bisa dijelaskan. Ini juga kalau lebih baiknya kalau juga itu kemungkinan jangan di awal kalimat ya Mas. Cuma nggak tahu nanti apakah itu memang diperbolehkan atau enggak, atau bisa juga ini tanda titiknya itu dia ganti menjadi koma kan bisa juga, sehingga masih berlanjut dalam satu kalimat. Kemudian ini masalah cuma penulisan aja, auto kapital maksudnya di bukan di awal kalimat, cuma hurufnya besar itu cuma. Ini juga cuma cek auto kapital. Kemudian ini mungkin editnya masih tidak menghapus karena mungkin itu tulisannya ataunya lagi kemudian kurang dihapus sehingga masih ada di situ. Kemudian ini tanda bacanya ada 2 ya, titiknya 2 kali lebih.
Maksudnya mungkin bonus dari Mas Ahmad sama Mbak Ruli ya. Kemudian ini pengembangan soal kelompok ini biasanya langsung mengembangkan, maksud biasanya itu apa Mbak ya? Atau Mas Ruli ya? Pengembangan soal ini di halaman berapa ini halamannya? Maaf nggak kelihatan saya halamannya Mas Ruli, Mas Ahmad dan Mbak Ruli. Yang jelas ini pengembangan soal kelompok ini biasanya langsung mengembangkan kisi-kisi soal. Nanti bisa apa maksud kata biasanya di situ. Kemudian di sini disebutkan ada 3 level kognitif. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Ahmad bahwasanya yang pertama itu mengingat C1, kemudian C2, dan level yang kedua yaitu mengaplikasikan C3, dan level yang ketiga yaitu selanjutnya ya terkait dengan mungkin hot ya, kognitif tingkat atas. Cuma di sini nggak disebutkan, sehingga nanti sebenarnya di atas ini sudah disebutkan level yang ketiga, analisis, sintesis, dan evaluasi. Cuma di sini kan menyebutkan ke dalam 3 level kognitif, mungkin nanti bisa, kalau saran saya sih mungkin bisa ditambahkan di sini, walaupun konsentrasi Mas Ahmad sama Mbak Ruli itu di level pertama maupun yang kedua. Itu mungkin. Karena nanti ketinggalan informasi di sini walaupun di atasnya sudah ada. Itu kemudian ini ada tulisan juga yang kurang kurang tulisannya, berfungsi mungkin ya, sulit membuat pengecoh yang homogen, dan apa itu maksudnya berfungsi atau apa, mungkin ada kalimat yang masih kurang sehingga maknanya masih kurang bisa dipahami Mas Ahmad dan Mbak Ruli. Kemudian nanti saya bisa dicontohkan terkait dengan panjang rumusan relatif jawaban sama ini. Ini mungkin juga sama, jawaban D ini mungkin ada kesalahan tulisan. Semua pilihan jawaban di atas, maksudnya ini spasinya yang harus dipisah ya. Kemudian ini juga sama dengan banyak mungkin kurang K ini ya. Kemudian ini ada kurang I juga untuk sebagai. Kemudian ini menurut untuk itu mungkin apakah menurut siapa gitu. Kemudian untuk penulisan soal menjodohkan yang baik perlu mengikuti kaidah, berarti kemungkinan ada yang kurang menurut siapa gitu kan. Kemudian ini materi tanda akhir kalimat apakah benar memang titik koma ataupun titik saja. Saya temukan banyak di sini, kemungkinan apakah titik koma atau titik gitu di akhir kalimat. Biasanya titik, cuma mungkin ada perbedaan, saya mohon dijelaskan gitu. Ini juga sama, masih sama, idem. Ini juga sama. Ini cuma kurang A saja pemahaman. Nah, kemudian untuk keterangan gambar, apakah tidak lebih baiknya di bawahnya gambar gitu? Maksudnya gambar 2 contoh soal bentuk benar salah, kemudian nanti baru soalnya di bawahnya. Cuma saya juga belum memahami hal tersebut, tapi biasanya sih ada gambar, kemudian bawahnya ada tulisan gambar menunjukkan keterangan gambar tersebut gitu. Kemudian ini juga kurang A. Kemudian seberapa jauh, ini mungkin juga A-nya harusnya menjadi E ya, seberapa jauh. Kemudian ini juga sama, masalah tanda baca saja. Tanda baca. Kemudian nanti kalau ini mungkin kalau PDF mungkin nggak turun ya, cuma saya belum lihat gap. Ini kalau ini cek auto kapitalnya
Ini tanda baca, cek auto kapital, tanda baca semua. Nah, ini kelebihan. Tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Jawab kelebihan A. Itu mungkin untuk masalah penulisan dan ini tanda baca yang perlu diperhatikan. Untuk terkait dengan pertanyaan substansinya, sebenarnya teman saya yang Mas Ori cuma belum gabung. Nah, ini tadi Mbak Ruli menyebutkan bahwasanya pada saat bentuk penulisan pilihan ganda itu kan ada kaidah-kaidahnya ya. Ada beberapa kaidah tadi saya dengar bahwasanya ada 3 kaidah: materi, konstruksi, dan apalah satu lagi bahan ya. Di konstruksi itu kan ada pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Mungkin nanti bisa diterangkan apa yang dimaksud dan diberi contohnya sedikit yang sudah ini ya Mbak Ruli ya. Nah, mungkin itu saja sementara. Mungkin ada teman-teman yang lain, khususnya Mas Randy yang berminat sekali dengan lot. Kemarin sudah diinformasikan bahwasanya akan konsentrasi ke lot ya, ke kognitif bawah. Terima kasih Mas Ahmad dan Mbak Ruli atas informasinya dan presentasinya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, nanti kita susulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar atas saran masukannya tadi. Kemudian untuk bagian pendahuluan tadi ada yang salah ya dengan ya sebenarnya itu dengannya itu yang benar dihilangkan Pak. Kita double tadi dengan dan. Selanjutnya itu tadi ada yang mana lagi? Oh, next ya. Ini nggak masalah ini ya. Itu udah jelas ya Pak. Ya. Nah ini dengannya kami hilangkan. Udah. Ini nggak masalah, nggak masalah. Ini nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Iya. Nah, ini apakah ya? Ya, maksudnya cuma yang di sini aja Mas. Ini kan ada 1, 2, 3 karena ini kan 3 level ini Mas. Nah, bahasanya yang perlu di ini. Ya, 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 ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini.
Baik-baik, Mas. Lanjut ya. Ini udah. Nah, ini. Ini nggak masalah ya. Kuning tadi. Oh, panjang rumusan. Oh, enggak, ini Mas kayaknya. Salah saya setting aja mungkin. Ya. Ini nggak masalah, nggak masalah. Nah, ini kaidah penulisan itu di sini kan menurut untuk berarti kan ada kata-kata yang tentang ini Mas, menurut siapa gitu kan. Ini nggak masalah, ini nggak masalah ya. Tanda akhir kalimat biasanya titik ya, atau titik yang ya. Baik Pak, nanti akan kami perbaiki. Ya kalau untuk ini Mas, keterangan gambar ini apa perlu di bawahnya atau ya, ya betul betul. Oh enggak, maksudnya gitu Mas, keterangan gambar 2 contoh soal bentuk benar salah itu kan bisa di atasnya, kemudian soalnya di bawahnya. Cuma apakah itu memang benar seperti itu? Yes, secara penulisan atau penulisan, cuma saya nggak begitu paham. Ya nggak masalah ini Mas sepertinya. Mungkin cuma itu saja ya yang terkait dengan penulisan. Negatif mencakup. Oh ini ya, pokoknya mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Maksudnya bisa dijelaskan untuk ini apa namanya, dijelaskan dan dicontohkan mungkin ya Mas atau Mbak Ruli. Pilihan ganda. Ya. Oh ya, di dalam satu kali. Saya tambahkan, jadi pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda itu Pak, artinya maksudnya pada pokok soal itu jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Nah, ini kenapa begitu? Itu untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran dari peserta didik sendiri terhadap arti pernyataan yang akan dimaksud dari guru. Nah, untuk keterampilan bahasa, biasanya penggunaan negatif ganda ini diperbolehkan bila aspek yang akan diukur itu justru mengenai pengertian tentang negatif ganda itu sendiri. Untuk penambahan contohnya, tadi Mas Ahmad bisa dilanjutkan. Ya, sudah tadi Mas. Baik-baik, udah bisa dipahami Mas Ahmad dan Mbak Aruli. Mungkin itu ya, saya stop share ya. Kayaknya cuma ide yang di bawahnya cuma penulisan aja.
Baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Fajar. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Mbak Ruli dan Mas Syafi'i. Baik, Bu Ferry. Karena di sini tidak ada halamannya, sama seperti makalah saya kemarin, jadi saya pakai halaman dari Microsoft Word saja ya. Di halaman 16, untuk soal C2, di situ untuk keterampilan memahami, dan ada beberapa kata operasionalnya, kelompok soalnya, yaitu kelompok soal mencontohkan, mengklasifikasi, dan merangkum. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kata kerja operasional yang khusus untuk mencontohkan, mengklasifikasi, dan merangkum agar tidak terjadi overlapping? Karena yang saya lihat di sini, semuanya ini bisa juga dimasukkan ke dalam mengklasifikasi, seperti yang mencontohkan itu, oke, saya bisa memahami ini mencontohkan, tapi juga bisa mana sih yang masuk klasifikasi makronutrien, seperti itu. Lalu mengklasifikasi, di sini juga bisa masuk ke mencontohkan. Contoh-contoh dari kelompok tumbuhan monokotil mana saja. Lalu kemudian yang merangkum ini juga bisa untuk mengklasifikasi, karena saya lihat juga yang masuk klasifikasi hewan dengan ciri-ciri tersebut di atas itu hewan yang mana. Jadi saya ingin bertanya, adakah kata kerja operasional khusus untuk contoh-contoh itu, atau kalaupun tidak ada, maka saya memahaminya bahwa oke, ini semua masuk ke dalam keterampilan memahami karena memang diperlukan pemahaman. Itu pertanyaan saya pertama. Lalu pertanyaan saya kedua ada di halaman 23 Microsoft Word, versi Microsoft Word. Di situ untuk butir kedua, konstruksi, untuk poin A, rumuskan kalimat soal atau pertanyaan dengan menggunakan kata-kata perintah menuntut jawaban terurai seperti berikut ya. Ada mengapa dan ada tafsirkan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana membedakan pertanyaan, atau tolong berikan contoh untuk membedakan pertanyaan yang menggunakan kata mengapa dan kata kerja operasional mengapa dan tafsirkan ini, untuk membedakan kemampuan di skill C3 dengan kemampuan di skill C4. Karena ketika ditanya mengapa, bisa jadi kita diminta untuk reasoning, sedangkan reasoning atau menalar itu bisa jadi juga di C4 ya. Lalu kemudian tafsirkan juga seperti itu. Jadi ketika kita membuka tafsir Al-Quran, kita tidak hanya memahaminya sudah pada tingkat yang menghubung-hubungkan dengan yang lain juga, lalu juga ya lebih pada penalaran kita dengan menghubungkan apa yang kita lihat, menghubungkan apa yang ada di otak kita, menghubungkan apa dengan pengalaman kita. Jadi bagaimana contoh pertanyaannya untuk membedakan kata kerja operasional itu untuk C3 dan C4. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tanyakan lagi. Teman-teman ada tidak ya?
Iya, jadi mungkin punya contoh pertanyaan, kan kalau kita ditanya mengapa, itu kan kita kan menalar, memberikan alasan. Lalu kemudian juga ketika kita ditanya menafsirkan, kita juga akan lebih dari sekedar pemahaman. Bahkan kadang kita menghubungkan, kita menalar kembali. Jadi kira-kira contoh soalnya untuk di tingkatan pemahaman saja, dengan di tingkatan eh, apa yang C4 saya lupa jadinya. Itu mengevaluasi itu bedanya ya analisa itu evaluasi dan analisa itu bagaimana satu. Lalu kemudian yang kedua itu yang kedua ya. Yang pertama tadi eh, kata kerja operasional tertentu untuk tadi contoh klasifikasi dan merangkum. Kalau misalnya memang tidak ada, maka saya akan menariknya ke atas hanya pada kata kerja operasional memahami saja. Non sewu Mas Ahmad mau interupsi non sewu. Maksud saya bukan, saya tidak sama sekali tidak ada niat menyalahkan atau apa. Saya hanya minta contoh. Misalnya kalau gimana sih contoh pertanyaan mengapa untuk di C3, lalu mengapa untuk di C4, membedakannya bagaimana? Lalu bagaimana juga sih contoh pertanyaan dengan menggunakan kata kerja operasional tafsirkan di C3 dengan tafsirkan di C4. Jadi kami bisa membandingkan, oh kalau C3 itu kayak gini nih. Jadi yang diukur hanya kembali lagi ke tadi kan ke kisi-kisinya, blueprintnya yang diukur tuh jelas ini, sedangkan C4 yang diukur tuh lebih dari ini, harus ada ini. Nah itu ada contohnya enggak? Atau kita tunggu presentasi berikutnya ya? Jadi contohnya jelas nanti. Monggo, monggo. Oke Mas Ahmad, karena Mas Ahmad mengatakan parafrase, buat saya jelas. Oke, jadi kalau parafrase memang kan mau tidak mau hanya tergantung pada apa yang ada di. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada read between the lines, ada read beyond the lines. Oke, jadi kalau misalnya kita menafsirkan Al-Quran, Mas Ahmad kan dari UIN nih. Kalau kita menafsirkan Al-Quran kan read beyond the lines gitu kan. Nah ini maksudnya hanya read between the lines, entah apa makna, pokoknya yang ada di konteks itu gitu kan. Oke, oke. Betul, betul.
Oke. Nah, itu yang saya tadi ingin tanyakan, contoh soalnya bagaimana? Karena ketika Mas bilang memparafrase, oke, saya mendapat secara kata kerja operasional, saya mendapat bayangan, oke, paraphrase itu seperti itu. Hanya saja kadang kan di soal itu kita batasannya itu kadang lewat dikit gitu, karena kan ada kesamaan kata kerja operasional. Jadi kadang ngelewatin dikit. Nah, cara memberikan batas yang jelas itu seperti apa gitu. Tadi lebih ke contohnya sih, bagaimana contoh soalnya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa. Nunggu besok aja. Betul. Nah, yang dikutip kemarin ada kayak contoh soal-soal lengkapnya nggak? Oh, ini C3, ini C4 gitu. Mungkin yang bisa dianalisa perbedaannya walaupun tipis gitu dari sumber yang dikutip kemarin, kayak ada IPA, matematika itu. Kalau ya uraian, yang satu yang memahami. Ini saya mau menjawab dulu yang pertanyaan Ibu pertama. Apakah ada kata kerja operasional yang khusus untuk contoh-contoh tadi yang klasifikasi dan merangkum itu ya Bu Dita? Iya betul. Nah, jadi itu kami contohnya mengambil dari taksonomi Bloom yang revisi di buku Prof. Edi halaman 54 pada uh, level tingkat C2 memahami itu, kata kerja operasionalnya di situ dituliskan ada mengklasifikasi, merangkum. Jadi kami menggunakan kata kerja operasional tersebut untuk mencontohkan soal pada tingkat level C2, Bu. Oke, jadi ada kemungkinan besar tetap overlapping seperti itu ya. Jadi kita ngangkatnya ke atas aja ke memahaminya. Jadi ke kata kerja operasional memahaminya gitu ya. Karena kan memahami juga bisa dengan cara mengklasifikasi, memahami bisa juga dengan cara memberi contoh, memahami juga bisa dengan cara merangkum gitu ya. Jadi karena saya melihatnya pada saat di soal itu kan kata kerjanya menjadi overlapping karena ya bisa semuanya, bisa memberi contoh, bisa mengklasifikasi. Oleh karena itu saya berusaha memahaminya pada kata kerja memahami saja agar nanti bisa ya begitulah. Jadi semua itu kan berakar pada kata kerja memahami begitu saja kan. Oke, terima kasih. Oh ya mungkin masukan saya buat yang HOTS besok bisa membedakan tadi beberapa penggunaan kata kerja operasional untuk membedakan mana yang masuk C4, mana yang masuk C3 karena saya lihat bedanya tipis sekali ya, tipis tapi yang diukur itu jelas. Jadi ketika Mas Safi bilang profesionalisme kompetensi guru, saya rasa juga kadang-kadang guru yang pinter banget itu kadang-kadang kebablasan juga sih. Soalnya kan tolok ukurnya dia kadang-kadang seperti itu. Tapi saya yakin kisi-kisi atau blueprint tadi benar-benar memberikan batasan saya harus sampai di mana nih agar tidak melewati itu. Begitu, terima kasih.
Ya, C3 Mas. Menerapkan. Tapi tadi sudah jelas kan ya Mas Safi'i memang berusaha membahasnya berdasarkan taksonomi Bloom kan? Atau berdasarkan kan kalau dasarnya kuat, saya mau membahasnya berdasarkan taksonomi Bloom atau saya membahasnya berdasarkan Permendikbud itu kan bisa menjadi dasar. Kalau memang taksonomi Bloom maka itu sudah masuk gitu kan? Gimana Mas? Saya bukan guru profesional ya Mas, jadi masih sama-sama belajar. Kalau yang saat ini digalakkan kan hot sebenarnya, cuma lot itu juga masih ada proporsi karena tidak mungkin kita misalkan C1 kok kita masukkan ke hot kan tidak. Padahal kan untuk mata pelajaran teori, bahkan matematika pun di awal-awal itu misalkan matriks itu memang ada level memahami juga harus diujikan juga. Jadi tidak semua struktur soal itu harus hot 100%, tidak bisa, karena nanti tidak bisa mencakup semua materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kelompok 7 ini. 7, iya. Ya, kelompok 7 yang sudah mempresentasikan pengembangan instrumen ya, kognitif rendah atau lower detection skill lot, dan juga partisipasi teman-teman ya sudah memperhatikan dan juga ada yang bertanya dan terusnya. Jadi kalau di pengembangan instrumen, kalau di buku saya itu bab berapa ya? 12 ya, bab 12 itu kalau pengembangannya. Kemudian yang kognitif ini di bab 6. Pengembangan instrumen kognitif bab 6, tapi kalau pengembangan secara umum bab 12. Jadi kalau mau mudah untuk ini pengembangan instrumen itu, ini kalau dilihat pakai apa ya, kata operasional itu memang agak nanti overlapping. Sudah sampaikan Bu siapa tadi yang profilnya naik itu, angkot itu siapa? Wita. Wita, Pak. Ita. Mana orangnya ini? Hah? Saya mantan kenek, Pak. Mana ini? Selalu tampilnya kok di situ itu. Ini saya rusak, Pak. Video saya rusak, webcam saya rusak, maaf. Jadi harus menghubungkan dengan handphone dulu. Oh. Kalau misalnya mau kuliah. Nah, ini handphonenya dipakai buat yang lain juga. Real time-nya seperti apa? Ya. Ya kayak di foto itu, Pak. Kayak kenek gitu. Ya, oke.
di halaman 56 kalau ibu saya itu. Halaman 56 berarti babnya konstruksi instrumen penilaian kognitif itu. Yang lot ya. Jadi mudahnya itu pakai subaspek kalau saya itu. Jadi kalau pakai kata operasional itu banyak sekali hampir sama nanti di domain yang beda. Tapi kalau pakai subaspeknya. Jadi aspeknya memahami, itu subaspeknya menafsirkan. Mencontohkan itu subaspek dari memahami. Ada 7 ya. Kalau misalnya yang mengingat itu ada 2 subaspek, mengenali, yang kedua memanggil ulang atau mengingat kembali. Jadi yang dipakai yang itu, mau membuat soal itu, nanti yang mengingat itu aspek, subaspeknya mengenali, atau subaspeknya memanggil. Kalau memahami, subaspeknya menafsirkan, atau subaspeknya mencontohkan. Jadi soalnya jelas, jadi contoh dari apa gitu kelihatan. Kategorikan, berarti kan diklasifikasikan toh, mengklasifikasi. Kalau yang B3 menerapkan itu ada mengimplementasi, melakukan atau mengeksekusi ya. Kalau hot ya membedakan, mengorganisasi, mengatribusi. Jadi pakailah yang itu lebih sederhana ya, lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau buat materi kan nanti ada aspek, subaspek gitu. Itu coba dilihat di bab 12. Bab 12 itu halaman berapa? 427. Buka 427, belakang 427. Nah, ini saya beri contoh yang matrik itu di halaman 432. Halaman 432. Ya, yang punya buku ini 432. Yang nggak punya ya bayangkan saja pokoknya. 432. Nah, itu kan ada, saya beri contoh matrik instrumen hot dalam matematika. Di situ kan misalnya menganalisis ya, atau analisis itu differentiating, organizing, attributing, tadi mendefinisikan, mengverifikasi dan mengatribusi. Itu saya langsung pakai subaspeknya aja. Jadi nanti soal yang gerak, misalnya membedakan, nah itu nanti bisa membedakan apa dengan apa, membedakan misalnya antara kecepatan, kelajuan dan seterusnya, misalnya gitu kalau gerak. Kalau gaya membedakan gaya normal, gaya sentuh, gaya normal dan seterusnya, atau gaya misalnya gitu, ya. Jadi dilihat subaspeknya, itu lebih mudah itu. Kalau orang membedakan kan jelas, bedakannya dengan ini, itu lebih mudah toh mikirnya, ya. Jadi itu sudah serupat kalau kata operasional tadi, kalau jadi membuatnya matrik ya pakailah itu aspek, subaspek, materi, submaterinya gitu. Itu lebih mudah. Oke, kemudian apalagi tadi ya? Yang ramai di situ kan. Apalagi Mas Safi? Tadi Mas yang perbedaan menafsirkan dengan menganalisis Wita tadi. Oh ya. Ya. Itu yang masuk prakteknya harus menulis butir soalnya itu. Jadi jelas ya masing-masing itu. Masing-masing mencoba menulis butir soalnya, itu berarti oh yang dimaksud ini itu kan beda orang beda ya. Ya, tadi saya menanyakan bagaimana penggunaan kata mengapa di C3 dan mengapa di C4. Oh, bedanya ya. di mana, Inje?
Ya, nah itu maka itu forget itu. Forget ya Bu Ferry Desnita ya. Ita, Pak. Pakai kan? Dipanggilnya Ita. Oh Ita. 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 Oh ya Desnita jadi Ita ya. Iya, Pak. Iya. Ya, oke Bu Ita. Nah, itu lupakan tuh, forget it. Pakailah yang ini aja. Yang sub tadi ya, Pak ya. Aspek semua aspek. Iya, baik Kalau Pak. pakai Siap. itu nanti bisa di mana-mana ada itu mengapa itu. Mengapa gitu. Ya. Pakai itu aja, aspek semua aspek itu kalau buat bentuk materi itu ya. Lebih mudah dipahami. Kalau kata operasionalnya makin mumet itu, banyak yang sama. Oke, mungkin ada tadi sampaikan ada level ya dari Kemendikbud ada level 1, 2, 3 yang mungkin untuk memudahkan. Jadi kalau hanya mengingat memahami level 1, penerapan kan sudah di atas itu ya, sudah penerapan itu kan sudah ya misalnya ada apa namanya konsepnya ini, kemudian menghitung ini, persamaannya menghitung ini sudah lebih meningkat ya. Tapi kalau menghitung itu sudah dilakukan berulang kali, jadi berulang kali menghitung gitu, dilakukan bisa juga berulang kali itu menghitung itu, nah itu ya akhirnya ya tidak lagi menerapkan ya, nggak cuma menghafal lagi itu, menghafal itu ya, nah itu juga gitu. Ya kalau hot pun kalau berulang kali ya itu juga sudah nggak hot. Hot itu kalau sekali itu hot, kalau berulang kali nggak hot lagi. Karena sudah berulang-ulang dan hafal lagi itu ya. Jadi dan harusnya situasi baru kalau itu. Jadi mungkin ya hot diberikan level 3 ya. Ya apa artinya memang ada sedikit berbeda. Tapi kalau di belum kan hanya lot dan hot itu memudahkan bagi 2. Oke gitu. Ya mungkin sudah 9.10 ya, mungkin sudah sampai waktunya. Ya. Time is over itu ya, monggo silakan ditutup Mas. Ya. Kita ya dalam Pak. Ya, besok coba lihatannya ya, tidak pakai terus ya nggak pernah Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Iya Pak. Kelihatan ya apa ya, benar-benar ikut itu. Kalau gitu kan nanti ada yang itu Mbak Eva itu pasang foto SMP itu kan nanti nggak kan? Itu nggak SMP Pak, itu itu kemarin pendaftaran maba itu. Oh, rambutnya dikepang 2 itu saya kira SMP atau SD. Ya, oke silakan Mas Safi. Siap Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.